Kembali lagi dengan saya Rusdi Kacang Ijo, dan kali ini saya akan membawakan cerita dari dunia kriminal lagi. Nah, di cerita kali ini ada seseorang pria yang memakai topeng mengerikan dan meneror warga di Inggris dengan aksi gilanya. Jadi nggak usah lama-lama, langsung aja kita mulai videonya. Tapi putar dulu intronya. Edward Paisnel lahir pada tahun 1925. Nah, di sini gua agak bisa nemuin tanggal dan tempat lahir Edward yang pasti. Cuman orang-orang mengatakan kalau Edward dilahirkan dari keluarga kaya raya. Dikatakan bahwa sejak saat masih kecil, Edward udah jadi anak yang gak beres tuh. Diketahui bahwa dia telah dipenjara sebentar karena mencuri makanan untuk diberikan kepada keluarga yang kelaparan. Walaupun ya apa yang dilakukan Edward saat itu sangat beresiko tinggi. Edward dikenal masyarakat sebagai keluarga yang sangat sayang tuh sama keluarganya. Dia tinggal di Canal Island yang terpencil di Jersey bersama istri dan anak-anaknya. Menurut orang-orang di sekitarnya, Edward adalah orang yang murah tangan. Dia suka membantu anak-anak yatim dan juga sering berdandan menjadi Santa Claus untuk menghibur anak-anak kecil. Di depan orang-orang mengatakan kalau Edward adalah orang yang sangat baik. Tapi apakah mereka tahu kalau di belakang Edward adalah sosok monster yang sangat mengerikan yang meneror warga Jersey dengan topeng mengerikannya? Kejahatan pertama Edward terjadi pada tahun 1957. Kejadian itu melibatkan penculikan seorang wanita muda sebut saja Maria dari halte bus. Nah, saat itu Edward diketahui mengenakan sebuah syal tepat di wajahnya dan memulai aksi kriminalnya itu dengan mendekati korbannya dengan sebuah tali yang dia genggam di tangannya. Setelah cukup dekat dengan korbannya, dia langsung mengikat tali tersebut di leher korbannya sebelum kemudian dia menyeretnya ke lapangan dan kemudian memperkaosnya. Nah, setelah selesai, Edward akan pergi begitu aja dan menghilang tanpa jejak. Edward mengulangi metode tersebut untuk beberapa kali dengan korbannya, sampai pada akhirnya Edward memutuskan untuk memulai menyerang rumah. Pada hari Valentine, tepatnya tahun 1960, Edward menyelinap ke rumah seseorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun yang tengah tertidur pulas di kasurnya. Di waktu itu, Edward menculik anak tersebut dan menyeretnya ke lapangan untuk langsung memperkaosnya di sana. Anjir, bener-bener definisi monster orang ini ya. Di lain sisi, kegilaan Edward aka Beast of Jersey makin menjadi-jadi. Dikatakan pada bulan Maret 1960, Edward mencoba memperkaos seorang wanita yang berada di dalam pondoknya. Dia kala itu mencoba memutuskan saluran telepon. Untuk apa? Ya bener banget cuy, supaya korban gak bisa menelpon polisi untuk meminta bantuan. Wanita itu diketahui bisa saja keluar dari rumah untuk meminta tolong. Cuman putrinya sedang berada di dalam rumah tersebut. Dia tak mau meninggalkannya. Dan ya, kejadian mengerikan itu terjadi. Di saat teror Edward makin menjadi-jadi, polisi mencoba menangkap pelaku yang meneror wilayah Jersey itu dengan membentuk tim gabungan untuk memburunya. Untuk mencari sosok pelaku, para polisi mencoba melakukan penyelidikan dengan cara menanyai satu persatu warga yang punya catatan kriminal. Polisi kala itu berhasil mengumpulkan 13 orang calon tersangka, termasuk si Edward di dalamnya. Cuman sayangnya 13 dari mereka termasuk Edward ya, menolak memberikan sidik jari mereka lantaran pihak yang bersangkutan tak ingin memberikan izin tersebut. Dan itu sifatnya sebenarnya tidak boleh dipaksa. Apalagi para polisi kan tak memberikan bukti yang lengkap untuk mengidentifikasi pelaku ya. Jadi hasilnya penyelidikan pada saat itu sempat menemui jalan buntu tuh. Cuman tak lama dari itu, polisi sempat mencurigai seorang nelayan lokal yang dikenal sebagai. Nah, di lain sisi, para warga setempat yakin betul tuh kalau pelakunya si nelayan itu. Sampai-sampai sekelompok warga membakar rumah nelayan tersebut. Nah, si nelayan ini ketakutan banget dong dengan amukan warga. Hasilnya, nelayan ini langsung kabur keluar kota untuk melarikan diri.
Cuman, nah di sini nih anehnya nih. Jadi ya setelah nelayan itu kabur ke luar kota ya, teror dari Beast of Jersey terus berlanjut. Bahkan setelah nelayan itu melarikan diri ke luar kota. Hal ini membuat para warga dan polisi bingung tuh. Dan hal inilah yang membuktikan ya kalau si nelayan tidak bersalah. Dan dia bukanlah sosok dari Beast of Jersey yang sebenarnya. Dan sosok yang asli masih berkeliaran di wilayah tersebut. Akhirnya, karena penyelidikan yang sempat buntu dari penegak hukum setempat, kepolisian dari Scotland Yard tiba di Jersey untuk membantu kasus ini dan membuat profil kriminal. Edward yang mendengar itu sempat menulis surat ejekan gitu ya, yang dia kirimkan ke kantor polisi untuk mengejek mereka karena mereka mengarahkan semua pasukannya hanya untuk menangkap satu orang. Mungkin menurut Edward seperti itu. Sampai beberapa tahun kemudian, kecerobohannya membawanya ke balik jeruji besi. Pada 10 Juli 1971, di saat itu, Edward dicegat oleh salah satu polisi karena dia sempat menerobos lampu merah. Semua kelengkapan surat-surat dicek tuh semuanya, bahkan bagasi mobilnya. Dan tiba-tiba polisi menemukan hal yang tak terduga. Jadi ya saat itu polisi menemukan topeng milik Beast of Jersey di dalam mobilnya. Bersamaan dengan topeng itu, para polisi menemukan wig hitam, tali dan selotip. Ditambah Edward pada saat itu mengenakan jas hujan. Nah, makin yakinlah para polisi kalau Beast of Jersey yang sebenarnya adalah Edward Paisnell. Setelah dia tertangkap, para polisi langsung melakukan penggeledahan di rumahnya dan menemukan ruang rahasia gitu ya, yang isinya penuh dengan foto-foto rumah lokal dan buku-buku tentang satanisme. Dan pada akhirnya, tepatnya pada 29 November, akhirnya Edward resmi dinyatakan sebagai tersangka dan dijatuhi hukuman 30 tahun penjara. Eits, belum selesai cuy. Jadi ya setelah Edward dipenjara, dia dibebaskan dong karena berperilaku baik. Tepatnya pada tahun 1991. Cuman tak lama dari itu, dia meninggal karena serangan jantung 3 tahun kemudian. Mungkin itulah balasan yang setimpal yang dia lakukan ke semua korbannya. Dan itulah akhir dari pembunuh bertopeng ini. Pesan yang bisa kita ambil dari kisah ini, jangan menilai orang dari sampulnya, nilailah orang dari isi bukunya. Cakep cuy. Saya Rusdi Serondeng Kacang Ijo, izin pamit undur diri dan see you next time and good night.